Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kebumen, selamat datang di CNTV, channel yang menyajikan kisah, jejak, dan sejarah pemerintahan berharga dari tanah Kebumen dan sekitarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat dalam menghadirkan informasi sejarah yang lebih baik, bermanfaat, dan menginspirasi. Terima kasih sudah bersama CNTV Kebumen. Mari kita jelajahi sejarah bersama. Ki Arung Binang, atau yang lebih sering disebut Mbah Arung Binang, merupakan salah satu tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh di wilayah Kebumen pada masanya. Namanya masih dikenang hingga sekarang, terutama oleh masyarakat di Kutowinangun dan sekitarnya. Beliau hidup pada sekitar abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Di masa ketika Jawa sedang berada dalam situasi penuh gejolak. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan Jawa mulai kehilangan kedaulatannya akibat campur tangan Belanda melalui VOC dan kemudian pemerintah kolonial. Dalam kondisi seperti ini, peran para ulama menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya guru agama, melainkan juga tokoh masyarakat yang memberi ketenangan, petunjuk moral, bahkan kadang menjadi pemimpin spiritual dalam menghadapi penindasan. Ki Arung Binang lahir dari keluarga santri. Sejak kecil, beliau sudah terbiasa dengan suasana religius. Ayahnya dikenal sebagai orang yang taat, dan sejak muda Arung Binang digembleng dengan pendidikan agama Islam. Untuk memperdalam ilmunya, Arung Binang menempuh perjalanan menimba ilmu ke berbagai pesantren. Catatan lisan menyebutkan, ia pernah berguru ke sejumlah kiai besar di Jawa Tengah. Bahkan ada cerita yang mengatakan ia sempat singgah di pesantren Mataram. Setelah cukup matang dalam ilmu agama, ia kembali ke tanah asalnya. Ia lalu memilih Kutowinangun, Kebumen sebagai pusat dakwah dan tempat tinggal. Di daerah inilah ia mendirikan sebuah pesantren sederhana. Pesantren itu menjadi tempat belajar para santri dari berbagai daerah. Mereka datang tidak hanya dari Kebumen, tetapi juga dari Banyumas, Purworejo, Kedu, hingga wilayah pesisir selatan Jawa.
Arung Binang dikenal bukan hanya mengajarkan kitab-kitab fikih, tauhid, dan tasawuf, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan amal. Cara dakwahnya sangat dekat dengan budaya Jawa. Ia kerap menggunakan tembang, pitutur, hingga pertunjukan rakyat untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat mudah menerima pesan-pesannya. Hal ini membuat dakwahnya berhasil menyentuh hati banyak orang. Islam di Kebumen pun semakin kuat, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih terarah dengan nilai-nilai agama. Selain sebagai ulama, Ki Arung Binang juga dihormati sebagai penasihat masyarakat. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang kehidupan, pertanian, hingga persoalan rumah tangga. Masyarakat menganggap beliau bukan sekadar guru agama, tetapi juga figur panutan yang bijaksana. Karena itulah, namanya harum dan menyebar dari mulut ke mulut. Nama Arung Binang sendiri memiliki arti simbolis. Arum berarti harum, sementara Binang sering dimaknai sebagai bintang. Sehingga ia dikenal sebagai sosok yang harum namanya dan bersinar di tengah masyarakat. Kehidupan beliau tidak lepas dari perjuangan menghadapi kolonial Belanda. Meski tidak tercatat sebagai pemimpin perang fisik, Ki Arung Binang dikenal sebagai penyemangat umat agar tetap teguh dalam keislaman dan tidak tunduk pada ketidakadilan. Dalam masa hidupnya, ia sering mengingatkan bahwa kekuatan umat terletak pada iman dan persatuan. Karena itu, pesantrennya menjadi salah satu pusat pergerakan spiritual melawan penjajahan. Santri-santri Ki Arung Binang banyak yang kemudian menjadi tokoh ulama di daerah masing-masing. Mereka melanjutkan perjuangan sang guru dalam menyebarkan Islam dan menjaga nilai-nilai keadilan. Makam Ki Arung Binang hingga kini masih terawat di wilayah Kutowinangun. Makam itu menjadi tempat ziarah masyarakat dari berbagai daerah, terutama pada hari-hari tertentu seperti menjelang Ramadan. Ziarah ke makam beliau dilakukan bukan untuk mengkultuskan, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang telah berjasa dalam menyebarkan Islam. Di sekitar makamnya, sering pula digelar doa bersama atau pengajian untuk mengenang jasa-jasanya. Hal ini membuat namanya tetap hidup di hati masyarakat Kebumen. Kisah-kisah karomahnya juga banyak beredar dari mulut ke mulut. Ada yang bercerita tentang kesederhanaannya, ada pula yang menceritakan tentang doa-doanya yang mustajab. Cerita itu semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa beliau adalah wali Allah yang dekat dengannya. Karena itu, namanya selalu disebut dengan penuh rasa hormat. Hingga kini, warisan Ki Arung Binang bukan hanya berupa pesantren dan murid-muridnya, tetapi juga nilai-nilai keteladanan, kesederhanaan, keteguhan iman, dan kepedulian pada umat. Kebumen sendiri masih menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah daerah. Nama dan kisahnya masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Ki Arung Binang adalah sosok yang bukan hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai bintang penerang yang memberi arah bagi kehidupan masyarakat di Kebumen pada masanya.